Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi saya akan ngasih tutorial juga sekalian untuk mencari informasi beasiswa unggulan dan mendaftarnya itu kayak gimana. Pertama, kita cari beasiswa unggulan. Gini ya, beasiswa unggulan kemdikbud.go.id. Search ya, search di sini. Oke, tunggu loading dulu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini dashboardnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mekanisme beasiswa. Kemudian di sini bisa klik beasiswa masyarakat berprestasi karena hanya ada 2, masyarakat berprestasi dan pegawai Kemdikbud. Pilih aja beasiswa masyarakat berprestasi. Nah, di sini bisa lihat dulu tata cara pendaftarannya di poster ini. Pertama, baca frequently asked question. Kemudian registrasi di buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Kemudian aktivasi, terus login. Kalau misalnya sudah bisa daftar terus nggak teraktivasi di email, nggak apa-apa, lanjutin aja pendaftarannya ya. Karena banyaknya pendaftar jadi bisa menyebabkan emailnya nggak nyampe atau kayak gimana. Tapi itu udah teraktivasi kata pihak penyelenggara. Cuman kalau misalnya ragu, nggak apa-apa, email lagi pihak penyelenggaranya ya. Nah, kemudian login, kemudian isi form pendaftaran, tunggu hasil pengumuman tahap 1 di email, kemudian nanti ada pengumuman lagi tahap kedua yaitu wawancara. Kemudian pengumuman akhir itu nanti kalian akan lihat di akun Gmail, di akun email kalian. Kemudian nanti kalian harus lampirkan form rincian biaya atau biaya UKT kalian ya. Nah, di sini kalian harus baca baik-baik karena beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini adalah untuk jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Kemudian beasiswa unggulan ini maksimal yang daftar semester 2 ya. Pada saat semester 2, mahasiswa baru dan semester 3, mohon maaf. Semester 3. Nah, di sini diberikan kepada yang berprestasi skala internasional dan nasional, kemudian berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi semua orang bisa dapat beasiswa ini asalkan memenuhi kriteria. Bisa jadi berprestasi dan berkontribusi atau hanya salah satunya. Ya, makanya prestasinya itu sertifikatnya tidak melulu harus juara, tapi bisa jadi untuk hanya ikut peserta seminar dan lain-lain itu bisa ya. Kemudian di sini ada persyaratan umumnya, kalian bisa baca sendiri ya. Diutamakan nih untuk yang punya sertifikat. Kemudian dapat rekomendasi, tidak sedang menerima beasiswa sejenis, diterima pada perguruan tinggi terakreditasi minimal B. Nah, ini untuk persyaratan program sarjana paling tidak 22 tahun ya maksimal. Kemudian IPK-nya untuk yang S1 itu hanya 3,25. Kemudian karya tulisnya ini, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Ini hampir sama semua ya, cuman beda di umur. Terus kalau di S1 itu nggak wajib TOEFL, di S2 dan S3 wajib TOEFL. TOEFL ATP minimal 500 atau IELTS 5,5, dan membuat proposal rencana studi berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis. Di doktoral juga gitu ya.
TOEFL ITP-nya juga sama, dan harus melampirkan proposal disertasi. Kalau di sarjana juga harus skripsinya. Esai juga sama ya. Kemudian di sini kelengkapan berkasnya, kalian harus punya KTP atau pengganti KTP, bisa diurus ya di Capil, atau kalian bisa pakai kartu keluarga. Kemudian itu kalian scan. Ini juga ada kartu tanda mahasiswa khusus ongoing atau yang berada di semester 3. Terus ada LOA unconditional. Ini pengganti surat tanda aktif kuliah, surat tanda aktif kuliah untuk ongoing, dan LOA ini adalah letter of acceptance untuk mahasiswa baru. Kemudian kartu hasil studi terakhir khusus ongoing, ya berarti semester 2 ya. Yang diupload semester 2. Kalian bisa juga gabungin semester 1 dan 2. Tapi IPK yang ditulis itu IPK semester 2. Kemudian ada ijazah dan transkrip nilai terakhir atau ijazah SMA ya. Transkrip ini bisa yang di belakang ijazah ya. Kemudian ada sertifikat TOEFL atau IELTS yang tidak diwajibkan untuk S1. Kemudian proposal rencana studi, ini rencana perkuliahan SKS per semester yang akan ditempuh, topik yang akan diteliti, dan mendeskripsikan aktivitas perkuliahan di luar perkuliahan selama studi. Kalian juga bisa mendownload surat rekomendasi dari Civitas Akademik dan atau institusi terkait. Jadi diutamakan, disarankan yang punya jabatan ya teman-teman. Kemudian kalian mengisi juga surat pernyataan tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Kalian bisa download formatnya di sini ya. Sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Esainya menggunakan bahasa Indonesia dengan judul ya. Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, ditulis sebanyak 3-5 halaman. Itu udah sama referensi kalau kalian punya referensi. Pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 lines. Nah, begitu ya teman-teman caranya. Di sini frequently asked question yang bisa kalian baca supaya lebih jelas. Nah, gimana sih Kak untuk daftarnya? Daftarnya boleh. Caranya di sini sebentar. Kita bisa cari di sini. Di sini beasiswa unggulan. Nah, kalian login kalau udah punya akun, kalau belum registrasi dulu. Sini registrasi dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah menjadi lolos nih, kalian bisa report di sini atau laporan di sini. Ya. Itu kalau udah lolos. Nah, kalau belum, kalau udah login, udah registrasi, baru mau daftar, login di sini. Kalian masukkan email di sini. Coba kita registrasi. Di sini kalian bisa tuliskan nama, kemudian pilih asal mahasiswa WNI, jenis mahasiswa situasi umum, status mahasiswa baru, lokasi dalam negeri, jenjang S2 misalnya, nomor KTP-nya apa, email, kemudian register. Gitu ya. Semoga membantu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.